Halo semuanya, nama aku Abi. Aku mau bercerita sedikit tentang perjalananku menjadi komedian. Berawal dari anak SMA yang hanya menguasai bidang kesenian, dikucilkan karena tidak pandai matematika, fisika, dan biologi. Aku berpikir gagal adalah hal yang paling dekat dengan diriku. Di saat itu, gagal dalam urusan pertemanan, gagal dalam urusan percintaan adalah hal yang biasa bagiku. Tapi aku adalah tipe orang yang selalu menertawakan kegagalan. Di saat orang lain menangis di malam hari karena kegagalan, bagi orang gangguan jiwa, aku adalah orang yang tertawa di malam hari karena kegagalanku. Aku kecewa dengan guru dan orang tua yang menjadikan matematika sebagai tolak ukur kepintaran seorang anak. Begitupun orang tuaku, ia tidak mendukung sama sekali aku berdiri tegak di bidang kesenian. Orang tua selalu berpikir anak yang hebat adalah anak yang menguasai matematika. Karena hal itu, aku sedikit stres dan mengabaikan semua hal tentang pelajaran. Aku tetap melanjutkan lukisanku, bermain musik, menulis. Dan menurutku, musuh terbesarku adalah orang tuaku. Orang tua adalah penghambatku untuk menguasai seniku. Aku melihat pertunjukan stand up comedy di Pekanbaru. Di sana aku melihat komedian hebat, penulis-penulis hebat, dan pertunjukan meriah. Aku pun di situ tersenyum gitu karena melihat banyak orang terhibur. Entah kenapa melihat banyak orang tertawa bisa membuat hati kita tuh lebih tenang, seolah-olah di dunia itu nggak ada masalah dan akhirnya tuh hari itu menjadi hari yang paling menyenangkan bagi aku melihat orang tertawa besar. Setelah itu aku berniat untuk menjadi seorang komedian. Seminggu setelah aku nonton stand up comedy di Pekanbaru, akhirnya aku mencoba gitu, datang lagi minggu depannya. Terus aku nyoba jadi orang yang di atas panggung dan menghibur banyak orang. Akhirnya setelah seminggu setelahnya aku kembali ke kafe yang sama yang dimana rutin mengadakan latihan stand up comedy. Dan tanpa rasa malu, aku tuh nawarin diri untuk naik ke atas panggung dan mencoba menghibur pengunjung kafe dengan tulisan aku gitu. Dan hari itu adalah hari yang sangat memalukan karena tidak ada satupun yang terhibur karena tulisan aku. Tapi nggak sampai di sana, aku tetap melanjutkan latihan aku gitu. Gagal lagi. Aku selalu gagal membuat orang tertawa. 1 tahun bahkan aku tuh gagal. 1 tahun berjalan aku gagal membuat orang tertawa dengan tulisanku. Kayak aku tuh udah capek gitu. Hati aku tuh selalu bilang udahlah, gak usah nyoba lagi. Tapi di sisi lain aku tuh nggak bisa ninggalin tugas aku yang aku pengen bikin orang tertawa tuh nggak bisa berhenti sampai situ. Supaya tertawa dengan tulisan aku sendiri. Lagi-lagi orang tua aku tuh matahin semangat aku dengan kata-katanya. Dia bilang untuk berhenti menulis dan fokus sekolah. Karena aku tuh lagi masih SMA. Tapi aku masih keras kepala gitu, pengen lanjutin latihan stand up comedy. Akhirnya sedikit demi sedikit orang tuh terhibur. Lomba ke lomba aku ikut, aku cari panggung dan aku selalu gagal. Aku bilang tuh bukan kegagalan, tapi aku memaklumi hal itu sebagai perjuangan. Karena menurut aku nggak ada gitu komedian yang lucu dengan instan. Hari itu tiba, hari dimana hari yang paling bersejarah menurut aku. Aku berdiri di panggung besar, membuat puluhan orang tertawa, membuat hati aku damai sedamainya. Seolah-olah dunia ini terhibur karena aku. Aku buat semua orang yang nonton aku tuh terhibur dengan tulisan aku. Tapi hal itu sayang sekali karena orang tua aku tuh nggak ngelihat gitu, nggak ngelihat kejadian itu secara langsung. Akhirnya dengan percaya diri yang tinggi aku ngelanjutin gitu. Wah, ini bisa lagi nih, aku push lagi buat stand up comedy, buat aku latihan lagi. Terus aku pergi lagi ke panggung, aku cari panggung, aku tawarin diri. Akhirnya sampailah 2 tahun berlalu, aku masih dapat cacian dari orang tua, dari orang terdekat. Ngapain gitu stand up, gak ada guna, gak ada masa depan gitu.
Makanya aku kadang suka sedih gitu, banyak orang yang nggak paham akan seni di dunia ini. Akhirnya aku tuh pengen gitu nutup mulut orang tuh dengan pembuktian bahwa seni adalah suatu hal hebat. Bahkan bagi aku seni adalah hal terhebat, karena ketika kita berseni kita memainkan otak kiri kita. Akhirnya aku ikut lomba stand up di 2020, lomba bertahap sepekan baru. Alhamdulillah aku lolos dan masuk tahap selanjutnya. Terus 4 minggu berjalan dan akhirnya tibalah malam di mana tersisa 4 finalis dan aku di dalamnya. Jadi malam itu menurut aku bersejarah lah. Gak akan aku lupain malam itu. Aku ditonton sama puluhan orang, aku naik panggung, aku melihat orang tertawa. Damai kali hati aku ngelihat orang ketawa. Orang tertawa besar adalah imbalan paling yang aku tunggu. Akhirnya juara ditentukan dan aku kaget gitu. Aku dapat juara 2 dari 4 finalis sebagai orang terlucu. Dan sekarang aku yang dulu menertawakan kegagalan aku, malam itu aku menangis karena keberhasilan aku. Sekarang aku stand up komedi, keliling, MC, dan membuat panggungku sendiri. Jadi pesan untuk aku, tekunilah sesuatu yang kalian sukai selama itu positif. Bungkam cacian mereka dengan keberhasilan. Jangan pernah nangis ketika kalian gagal, karena kesedihan hanya menghambat kebahagiaan yang akan datang. Sekian dari aku. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.